Penyelidikan. Sontak prajurit yang telah menyeruput kopi memuntahkan minuman hangat itu. Suma Banding yang tadinya telah pergi keluar Paseban, segera kembali ke tempat pertemuan. Dengan sigap ia memeriksa minuman dan penganan yang baru dihantarkan pelayan. Selanjutnya ia memerintahkan agar prajurit membawa seluruh pelayan yang baru saja menyajikan makanan. Bawa ke sini seluruh pelayan, perintahnya Suma Banding. 10 orang pelayan perempuan itu sekarang telah berada di hadapannya. Bawa 10 gelas kopi hangat itu ke sini. Sebelum prajurit meminum kopi, aku hendak menguji terlebih dahulu minuman yang kalian sajikan, tukasnya. Dengan isyarat tangannya, ia meminta prajurit yang berada di dekatnya untuk membawa 10 gelas kopi. Minuman hangat itu diberikan kepada 10 orang pelayan. Suma Banding kemudian memberikan aba-aba agar pelayan tersebut segera meminum minuman berwarna hitam pekat itu. Sekarang, kalian semua serentak minum kopi itu, serunya. Suma Banding mengawasi ke-10 orang tersebut. 9 orang pelayan langsung menenggak habis kopi dari gelas yang disuguhkan prajurit. Seorang di antaranya dengan tubuh gemetar tak berani minum kopi. Suma Banding berkelebat cepat. Ia memukul punggung 9 orang pelayan yang baru saja minum kopi yang dicurigainya telah diracuni. Sontak mereka yang tak memiliki kemampuan bela diri itu terjerembab ke depan dan memuntahkan kopi yang baru saja diminum. Senopati Bagasrilau segera mafhum maksud atasannya itu. Dengan sigap ia memerintahkan prajurit untuk menolong pelayan perempuan yang terkena pukulan Suma Banding. Sedangkan Senopati Sentri Payu langsung mencokok pelayan perempuan yang tidak meminum kopinya. "Hei, kau pelayan, mengapa engkau tak berani minum kopi itu? Apakah engkau telah meracuninya?" hardik Sentri Payu. Perempuan parubaya itu menundukkan wajahnya. Tubuhnya menggigil hebat. Ia sangat ketakutan. "Kurang ajar, kau. Berani-beraninya dirimu yang rendah itu mencoba meracuni kami. Rasakan ini." Tiba-tiba salah seorang prajurit yang ikut dalam pertemuan melompat ke depan. Lalu dengan garang ia menusuk pelayan yang tak berdaya itu dengan sebilah keris. "Hei, engkau, tahan!" teriakan Suma Banding terlambat. Keris milik prajurit tersebut telah menembus tenggorokan perempuan yang ketakutan itu. Tubuhnya berkelojotan bersimbah darah sebelum jatuh bergedebuk dalam keadaan tidak bernyawa lagi. "Lancang sekali engkau prajurit. Siapa yang mengizinkan dirimu untuk membunuh perempuan ini?" Senopati Bagasrilau terlihat murka. "Maafkan hamba, Tuan Senopati. Saya tidak bisa menahan emosi," ujar prajurit itu seperti ketakutan. "Siapa namamu prajurit?" tanya Suma Banding. "Hamba bernama Manjar Bisma. Jika perbuatan saya tadi tidak mendapat perkenan Tuan, biarlah hamba tebus dengan nyawa saya yang buruk ini." Prajurit itu mengarahkan kerisnya yang masih berlumuran darah menikam dadanya sendiri. Rang! Plak-plak. Suma Banding menggagalkan aksi nekat prajurit ugal-ugalan itu. Ia memberikan tamparan keras di wajahnya. Bekas telapak tangan kirinya masih membekas di pipi prajurit yang mengaku bernama Manjar Bisma itu. "Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuh diri?" "Aih, lancang sekali prajuritmu ini, Senopati Sentri Payu." Suma Banding terlihat murka. "Prajurit jaga, lucuti senjata Manjar Bisma, jebloskan ia ke dalam tahanan." Perintah Senopati Bagasrilau. Kehebohan pada dini hari itu membuat kantuk yang sebelumnya menggelayuti mata Suma Banding hilang. Otaknya mereka-reka peristiwa yang terjadi seharian ini dengan rencana kerusuhan yang telah dipersiapkan para pengacau. Jangan sampai ada yang makan dan minum seluruh sajian ini. "Prajurit jaga, kalian singkirkan semua makanan dan minuman yang baru disajikan ini. Aku khawatir seluruhnya telah diracuni. Aku perintahkan kepada Senopati Bagasrilau dan Senopati Sentri Payu untuk mengamankan dapur istana serta memperketat pasokan bahan makanan ke keraton sekarang juga. Seluruh bahan makanan yang kita beli untuk kepentingan keraton juga harus dipastikan terlebih dahulu bebas dari racun. Aku mengandalkan kalian berdua wahai Bagasrilau dan Sentri Payu." Suma Banding kembali memberi perintah. Setelah berbincang sejenak dengan kedua senopati kerajaan itu, ia akhirnya kembali meninggalkan Paseban Utama. Dini hari, angin yang meniup air di Sungai Musi terasa sampai ke dalam lingkungan keraton Kutagawang. Suma Banding memutuskan untuk beristirahat di regol yang ditempati Raden Sabtu dan para depati. Dengan kepala masih disesaki oleh banyak pertanyaan, penasehat kerajaan yang tak lagi muda itu mencoba memejamkan matanya. Menjaga agar tubuhnya agar tetap sehat adalah prioritas pertama yang dilakukan oleh Suma Banding. Dalam keadaan sangat rawan itu, Ki Gede Insuro mempercayakan keamanan keraton kepada dirinya.
Suma Banding berbaring dalam kegelisahan. Ia mencoba merangkai peristiwa mulai dari penghadangan Raden Sabtu dan para Depati, melibatkan kawan lama, meracuni Depati Santun dan juru masak istana, menyergap raja, melibatkan pelayan untuk meracuni prajurit dan yang terakhir sangat mencurigakan. Muncul seorang prajurit yang bernama Manjar Bisma. Ia sepertinya tak ingin pelayan perempuan yang diduga mencampur racun di kopi yang akan diminum prajurit buka suara. Tindakannya membunuh perempuan pelayan itu mungkin upaya untuk menutup mulutnya. Keraton tak boleh lengah. Suma Banding telah memerintahkan Senopati Bagas Rilau dan Senopati Sentri Payu untuk mengamankan keraton. Persiapan adu tanding yang akan melibatkan para jago yang malang melintang di Semenanjung Malaka sudah semakin dekat. Kekacauan di dalam istana harus diwaspadai. Para penyusup sulit dikenali karena mereka menyerupa sejumlah penyiar Islam yang beraktivitas di masjid. Lalu apa peranan kawan lama itu? Misteri bangunan menyerupa gudang penyimpanan beras yang menghadirkan orang asing dari Malaka juga belum terpecahkan. Suma Banding akhirnya terlelap dalam rasa penasarannya. Lelapnya hanya sesaat. Azan subuh membangunkan pria yang beranjak sepuh itu. Dengan langkah terseok-seok akibat kantuk, Suma Banding bergegas menuju masjid yang berada di dalam lingkungan istana. Angin berhembus kencang membuat cuaca menjelang pagi itu semakin dingin. Bergegas ia mengayunkan langkah menuju rumah Allah. Di pertengahan jalan, kakinya terpaksa mengurangi kecepatan karena ia bertemu dengan Raden Sabtu Panular. "Assalamualaikum Raden Sabtu." "Waalaikumsalam, Tuan Suma Banding. Sepertinya paman kurang beristirahat." Cekung di pelupuk mata itu sedikit menghitam pertanda paman tidur dalam waktu yang sedikit. "Ho, engkau memang bermata awas, Raden." "Iya, benar sekali saya tak dapat tidur nyenyak. Istana Palembang kali ini didatangi penyusup. Mereka membuat kekacauan secara sembunyi-sembunyi. Aku mencoba merangkai semua peristiwa dan tujuan di baliknya termasuk penghadangan kalian di muara Sungai Ogan. Menurutku para pengacau memang memiliki tujuan dari setiap peristiwa yang berhasil digagalkan. Menghadang perjalanan kami pasti bertujuan agar mereka leluasa menggunakan ilmu sihir tanpa ada dari pihak lawan yang menguasai kemampuan serupa. Sayangnya mereka lupa menghitung jika di Palembang banyak terdapat orang pandai. Jadi kehadiran Nyai Derimas, suami dan muridnya itu adalah kejutan buat mereka. Lalu menyebar racun ke dalam makanan sebelum hari pelaksanaan adu tanding. Bukankah hal itu justru akan membuat kita bersiaga penuh? Apa sebenarnya tujuan mereka? Menurut dugaanku, paman harusnya justru berpikir dengan cara mereka. Menyebar racun di saat ini memang hanya akan membuat kita bersiaga penuh. Tetapi menurutku memang itulah yang diinginkan mereka. Maksudmu, Raden, mereka memang ingin membuat keraton sibuk memperketat pengamanan di istana. Dengan begitu para pengacau akan leluasa menjalankan rencananya di tempat lain. Oh, jadi menurutmu peristiwa yang terjadi di lingkungan istana sedari kemarin itu adalah upaya untuk pengalihan isu? Ya, menurut dugaanku demikian, Paman. Engkau harus berhati-hati. Tujuan mereka sesungguhnya ada di luar sana. Suma Banding mengakui kecerdasan anak muda yang berdarah ningrat itu. Di usianya yang masih belia, Raden Sabtu Panular sudah dapat berpikir sedemikian rupa sehingga membuatnya kagum. Ya, tujuan musuh memang ada di luar istana. Oleh karena itu, Suma Banding akan terus mengendalikan operasi Telik Sandi yang kini disebarnya di luar sana. Keamanan lingkungan keraton telah ia percayakan kepada Senopati Bagas Rilau dan Senopati Sentri Payu. Suara imam masjid meresap di hati Suma Banding. Pikirannya yang tengah bercabang sementara ditutupnya hanya untuk menyerahkan diri dalam ritual sholat fardu yang sakral. Dalam sujudnya, Suma Banding memohon diberi petunjuk. Dalam keadaan menghamba kepada Sang Pencipta itulah, Suma Banding mendapat petunjuk. Seusai subuh berjamaah dirinya bergegas menuju suatu tempat yang menurut dugaannya adalah target para musuh untuk membuat onar. Angin yang membawa berita bahwa kemarau akan tiba itu masih kencang berhembus. Suma Banding membedal kuda keluar istana. Sengaja ia berkendara sendiri karena jika dugaannya benar, maka ia akan bertemu dengan para penyusup di tempat yang akan ditujunya itu. Hiat, hap, kuda hitam jantan itu melesat cepat meninggalkan subuh yang hampir menyingsing.